Savor these moments alone. You wasted my time, motherfucker! And me alone. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Di sini Om akan melanjutkan series Dexter season 3 dan membahas episode 4 sampai 6. Jadi, pada video kali ini, sang psikopat kesayangan kita akan mendapat angin segar karena bertemu dengan seseorang yang bisa mendukung aksi ritualnya, di mana sosok tersebut berasal dari kalangan penegak hukum yang seharusnya Dexter hindari. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode keempat berjudul All in the Family. Scene dimulai dengan Dexter mengalami dilema di dalam perubahan hidupnya akibat gagal melamar Rita. Sebab kekasihnya merasa kalau Dexter belum siap untuk membina rumah tangga. Karena menurut pengalamannya, menjadi seorang ayah serta suami adalah dua hal berbeda yang saat ini belum Dexter pahami. Di satu sisi, Miguel menyarankan agar Dexter mau memberitahu fakta kepada adik keduanya, yakni Ramon, mengenai nasib Fribo yang telah dia habisi. Dikarenakan pria botak ini nampak sangat gusar karena berpikir kalau pembunuh adiknya masih berkeliaran. Tapi ya, Dexter jelas merasa cemas sebab takut kalau semakin banyak orang tahu tentang aksinya, maka gerak-geriknya akan menjadi terbatas. Namun dia juga harus memenuhi perannya sebagai petugas forensik, di mana pada hari itu terjadi sebuah kasus pembunuhan seorang pria bernama Jack Rice yang meninggal akibat benturan di kepala dengan benda tumpul. Sang kekasih yakni Fiona Kemp menjadi saksi mata dan bilang kalau melihat sang pelaku bahkan sempat menabrak dirinya sewaktu tersangka mau kabur. Di mana kejadian ini mirip dengan serangkaian pembobolan rumah yang kerap terjadi di lingkungan tersebut. Lalu Debra mencoba mengorek info, namun karena masih terguncang, gadis ini nggak dapat memberi pernyataan yang jelas. Bahkan ketika investigasi berlanjut di kantor polisi, Fiona hanya bisa memberi info mengenai sketsa wajah serta tinggi sang pelaku yakni sekitar 6 kaki. Di mana setelah itu, Queen pun turun tangan dan menggunakan pesonanya sebagai seorang pria untuk menenangkan gadis tersebut. Di satu sisi, Rita sedang mengalami musibah karena dipecat dari pekerjaannya akibatlah emosi dalam melayani pelanggan, di mana hal ini jelas membuat dia semakin cemas dalam menjalani hidup, apalagi tengah berbadan dua. Kecemasan hidup ini juga dialami oleh Angel yang mendapat teguran dari seorang detektif bernama Barbara Gianna. Sebab kemarin malam, wanita ini mendapati Angel tengah jajan untuk menikmati sajian bakpao kembar. Namun dia tidak tahu kalau pada saat itu, Barbara sedang melakukan operasi penyamaran. Dan ya, walau tindakan ini jelas mencoreng nama kepolisian, namun Angel memberi alasan kalau dia sedang depresi akibat perceraian serta hak asuh anaknya yang saat ini berpihak ke tangan mantan istrinya, sehingga mencari kasih sayang untuk menenangkan hati di dalam pelukan wanita malam. Lalu gak lama, Raymond juga ikut muncul dan membuat keributan mengenai perkembangan kasus adiknya karena merasa kalau Maria dan timnya tidak bekerja dengan baik. Di mana dia mendapat info dari penelpon misterius yang bilang kalau pembunuh adiknya yakni Fribo sedang berjalan santai di tengah kota. Namun Raymond tidak tahu kalau sang penelpon misterius itu adalah Dexter, di mana dia memang berniat mengadu domba serta memancing emosi Raymond agar membuat keributan sehingga dapat mengalihkan penyelidikan para polisi.
Setelah itu Dexter menyelidiki kasus pembunuhan Jack dan membuat simulasi TKP dengan dibantu oleh adiknya dan mendapati kalau pernyataan dari Fiona tidak tepat sebab dari hasil cipratan darah didapati kalau postur sang pelaku hanya setinggi tubuh Debra, yang artinya gadis itu telah berbohong mengenai ciri sang pelaku yang setinggi 6 kaki. Karena Debra dan Fiona memiliki tinggi yang hampir sama, Debra pun mengambil kesimpulan kalau Fiona adalah pelakunya. Apalagi setelah diselidiki, tidak ada satupun teman Jack yang mengenal sosok gadis tersebut. Bahkan foto yang dipajang di sana ternyata hasil rekayasa yang dibuat dengan Photoshop. Disimpulkan kalau motif pembunuhan gadis ini karena Jack telah menolak cintanya. Namun interview ini langsung dipotong oleh Quinn dan berusaha menenangkan hati Fiona sehingga membuat image Debra seperti seorang polisi jahat. Tapi aslinya ini hanyalah siasat Quinn agar dapat menaklukkan hati Fiona sehingga dapat memberi pernyataan secara jujur. Dan ternyata sedari awal pun dia telah curiga kalau Fiona adalah pelaku sebenarnya, namun belum memberitahu karena harus mengumpulkan bukti. Di satu sisi Maria berkunjung ke rumah seorang pengacara bernama Ellen dan berniat memberikan dokumen info tentang kasus Chicky Hines yang dahulu diusut oleh Miguel. Kunjungan ini pun membuat Ellen senang sebab dia dapat mengangkat kembali kasus tersebut karena yakin kalau Miguel telah menghukum orang yang tidak bersalah. Di tempat lain, Dexter menemui sang jaksa dengan bilang kalau dia telah siap untuk memberitahu Raymond tentang kenyataan kasus Fribo. Sontak hal ini membuat Miguel senang, lalu mencoba menelpon adiknya untuk mengajak bertemu. Namun Raymond malah terdengar sedang murka. Sehingga mereka segera menghampirinya di dalam sebuah bar, di mana lagi-lagi hal ini adalah ulah Dexter yang sebelumnya menghubungi Raymond sebagai penelpon misterius dan bilang kalau dia memiliki info tentang keberadaan Fribo, kemudian mengajak untuk bertemu. Tapi faktanya Dexter berniat membuat Raymond menunggu seharian agar pria botak ini hilang kesabaran. Di mana saat Miguel mencoba untuk berdialog, sang adik yang temperamental ini memberikan reaksi yang keras. Apalagi Dexter juga memprovokasi penjaga dengan bilang kalau Raymond telah membuat gaduh kepada pelanggan lain, sehingga keributan pun tidak terelakkan. Rencana manipulasi ini pun berhasil dan dapat meyakinkan Miguel kalau Raymond tidak dapat dipercaya akibat ketidakstabilan emosinya, sehingga mengurungkan niat untuk memberitahu tentang fakta asli kasus kematian Oscar. Di satu sisi, Debra dihampiri pihak internal kepolisian bernama Yuki Amado, di mana wanita ini mencoba untuk memberitahu kalau Quinn adalah polisi yang memiliki masalah dan meminta Debra untuk bekerja sama dalam mencari bukti. Namun ya karena nggak ingin dianggap sebagai cepu, Debra pun nggak menanggapi ajakan tersebut. Lalu malamnya Dexter kembali menemui Rita dan kali ini telah meyakinkan diri serta berniat dengan tulus melamar sang kekasih untuk menikah, di mana niat baik ini didukung oleh Esther dan Cody sehingga Rita menerima lamaran tersebut. Kita lanjut ke episode 5 berjudul Turning by My Niece. Scene diawali dengan Dexter sedang pergi ke dokter kandungan bersama Rita untuk memastikan kalau janin di dalam perut sang kekasih dalam keadaan sehat. Namun siangnya saat sedang makan siang bersama keluarga Miguel, sang istri yakni Sylvia yang bekerja di bidang perumahan memberi saran kepada Rita dan Dexter untuk pindah bersama ke sebuah rumah yang lebih luas, sebab nantinya keluarga mereka akan membutuhkan kamar yang lebih banyak. Namun sang psikopat nampak enggan dengan ide tersebut dikarenakan dia harus meninggalkan apartemen yang telah dia anggap sebagai tempat suci untuk kebutuhan psikopatnya. Sebab di tempat inilah Dexter menyimpan berbagai peralatan serta rahasia kelamnya. Hal ini jelas akan menjadi sebuah dilema baru, namun untuk menjernihkan pikiran, Dexter melakukan penyelidikan terhadap seorang pria bernama Ethan Turner karena sebelumnya
Miguel bercerita kalau pria ini adalah seorang kriminal yang telah membunuh istrinya sendiri dengan tujuan untuk merampas harta dan kekayaannya. Namun dia selalu lolos dari jeruji penjara sebab Ethan dapat menemukan celah hukum di dalam aksinya. Di mana pada kejadian ini telah berlangsung selama 2 kali. Seperti dalam kasus terakhir, dia meracuni istrinya dengan obat-obatan terlarang hingga overdosis di saat mereka melakukan perjalanan dengan kapal pesiar. Di mana pembunuhan ini pun terjadi di perairan internasional, sehingga pihak berwajib ataupun Miguel tidak memiliki kekuatan hukum dalam mengusut kasus tersebut. Namun Ethan gak sadar kalau dirinya tidak akan lolos dari wilayah hukum sang psikopat, sehingga Dexter segera memantau pergerakannya saat sedang berbelanja di toko peralatan olahraga dan mengetahui kalau pria ini akan melakukan perjalanan kapal pesiar ke daerah Karibia serta menyelam di Kepulauan Bihimi. Di tempat lain, Debra melakukan penyelidikan bersama Anton untuk mengusut kasus sebelumnya dan mencari info tentang tersangka baru yang mereka sebut dengan The Skinner. Lalu menginterogasi seorang pemakai bernama Tilly yang kerap mendapatkan barang haram dari Freebo. Dan ya, walaupun sang bandar bukanlah pembunuh berantai yang mereka cari, namun Debra tetap mencari info. Di mana pria ini bilang, jikalau ingin bertemu dengan Freebo, maka mereka harus membuat janji dengan Wendell. Namun di tengah interogasi ini, Debra mendapat panggilan darurat sebab ditemukan korban lain dari The Skinner, yakni seorang wanita. Namun kejadian ini berada di wilayah lain, sehingga Maria mengumumkan kalau nantinya divisi mereka akan bekerja sama dengan divisi kepolisian daerah lain dalam mencari sang tersangka. Para anak buahnya pun nampak menolak keras terhadap perintah tersebut dikarenakan mereka harus bekerja sama dengan divisi tempat Raymond bekerja. Namun hal ini harus dilakukan demi menangkap sang pelaku, di mana Maria pun juga menegaskan kepada Raymond kalau dia harus bekerja dengan profesional. Jika tidak, maka Maria akan membuat laporan dan meminta untuk mengeluarkan Raymond di dalam kasus tersebut. Lalu gak lama, sosok Wendell pun muncul di kantor polisi. Dan ternyata dia adalah anak kecil yang dahulu Dexter temui di saat ingin menyelidiki Freebo, sehingga harus bersembunyi di ruang kerjanya agar tidak dikenali. Gak lama Miguel juga menelpon dan menceritakan kekesalannya sebab pihak penyidik yang dia tugaskan menginvestigasi kasus Ethan memutuskan untuk mundur karena gak dapat menemukan cukup bukti dan telah menemui jalan buntu. Tapi di satu sisi Debra menjadi kesal tatkala mengetahui bahwa Wendell dilepas pulang di dalam proses penyelidikannya, di mana ini adalah keputusan Quinn yang terpaksa melakukan hal tersebut sebab ibunya Wendell tidak menyetujui jika anaknya menjadi seorang saksi karena dapat mengancam keselamatannya. Alhasil Debra menemui Wendell di luar dan meyakinkan untuk memberi info jika dia mengetahui sesuatu. Namun tanpa mereka sadari kalau momen ini sedang dipantau oleh seseorang di kejauhan. Sedangkan Dexter tengah melakukan hobinya dan membutuhkan Ethan di dalam sebuah pelayaran, di mana dia langsung meringkus pria ini dikala ada kesempatan, sebab harus mengejar waktu agar dapat pulang dengan cepat. Biasanya sang psikopat mematikan handphonenya agar dapat beraksi dengan tenang. Namun pada malam ini ada satu hal yang tidak dia duga, di mana Miguel dan Debra sedang berusaha untuk menghubunginya karena Rita tengah mengalami pendarahan akibat stres dan saat ini sudah berada di rumah sakit. Sehingga saat sang psikopat menerima kabar ini, dia pun segera pergi ke sana dan untungnya tidak berujung menjadi hal yang fatal. Namun Dexter merasa sangat bersalah dan menyadari kalau ke depannya dia harus memperhitungkan faktor keluarga jikalau ingin beraksi lagi. Lalu saat kembali ke rumah Rita untuk mengecek keadaan Astor dan Cody, Dexter malah mendapat kejutan tatkala Miguel bilang kalau dia menerima laporan bahwa Ethan telah menghilang di dalam perjalanan kapal pesiar dan berasumsi kalau ini adalah ulah Dexter.
Namun Miguel tidak berniat untuk marah ataupun menangkapnya. Malahan berterima kasih kepada Dexter karena berani mengambil sikap dan membawa pedang hukum kepada sang kriminal. Sehingga dia merasa kalau mungkin di masa depan sosok sang jaksa ini adalah orang yang bisa dia percaya di dalam aksi ritualnya. Kita lanjut ke episode 6 berjudul Si Se Puede. Scene diawali dengan Dexter yang menikmati kegiatan memancing bersama Miguel. Mereka pun juga turut membahas tentang kasus Ethan, di mana sang jaksa terlihat bangga dan senang dengan aksi Dexter. Sebab walaupun Miguel memiliki jabatan tinggi serta pengaruh yang kuat di Departemen Kepolisian maupun pengadilan, namun masih ada sistem hukum yang harus dia taati dan tidak mungkin dilanggar. Sehingga yakin kalau mereka berdua dapat membuat perubahan dalam menangani berbagai kasus kriminal yang tidak dapat diselesaikan secara legal. Tapi di satu sisi, Miguel juga belum tahu tentang jati diri Dexter sebagai Bay Harbor Butcher. Sehingga dia memiliki rencana untuk mempersembahkan seorang target dengan tingkat kesulitan tinggi. Dan berharap kalau Miguel dapat mengerti tentang resiko dalam menghukum seorang kriminal di luar jalur hukum. Namun di tempat lain, The Skinner kembali beraksi dan naas karena kali ini Wendell lah yang menjadi korban, di mana Debra nampak syok dan sedih sebab menganggap bahwa semua orang yang telah diinterogasi malah berakhir menjadi korban sang pelaku. Sehingga berdiskusi dengan Dexter perihal kemungkinan bahwa ada orang yang mengamati penyelidikannya. Mereka pun berasumsi kalau mungkin Raymond adalah sang pelaku yang selama ini dicari, dikarenakan pria tersebut sangat terobsesi dalam menemukan pembunuh adiknya. Jadi bisa saja akan menghalalkan segala cara dalam mengorek informasi. Lalu malamnya Dexter menemui Miguel untuk membahas target baru bernama Clemson Gold, yakni seorang pembunuh berdarah dingin yang suka membantai tanpa pandang bulu dengan menggunakan sebuah palu, di mana dia aslinya adalah sasaran VIP yang selama ini ada di dalam 10 urutan teratas dari daftar target Dexter. Sebab saat ini Gold sudah dipenjara. Namun lagi-lagi, karena faktor cacat hukum yang gampang untuk dimanipulasi, dia hanya menerima hukuman selama beberapa tahun. Dan karena hal inilah, Dexter kesulitan meringkus orang tersebut. Sejatinya, dia bertujuan mengecilkan niat Miguel serta menekankan bahwa menjadi seorang pembunuh para psikopat sangatlah beresiko dan berbahaya. Namun bukannya takut, Miguel malah semakin bersemangat untuk membahas langkah selanjutnya dalam menghabisi penjahat ini. Lalu esoknya saat di tempat kerja, Dexter mendapat sebuah kabar buruk bahwa teman lama ayahnya yakni Camilla tengah sakit akibat kanker dan saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit, sehingga segera pergi menemuinya. Walaupun sang psikopat kita telah terlatih dalam menghilangkan nyawa, namun dia merasa iba serta sedih tentang keadaan wanita yang telah dianggap sebagai keluarga sendiri. Kemudian scene berganti dengan Dexter dan Miguel sedang berdiskusi mengenai rencana mereka dalam membawa Gold ke tangan sang ilahi, di mana sang jaksa memberi ide brilian, yakni berniat akan memanggil Gold sebagai seorang saksi ahli di dalam kasus pencucian uang. Kemudian berniat menjebaknya agar dapat diringkus oleh Dexter di dalam proses tersebut. Bisa dibilang kalau awalnya Dexter meremehkan keseriusan Miguel. Namun dari kejadian ini dia sadar kalau mungkin saja setelah sekian lama bersolo karir menjadi pembantai para psikopat, dia telah bertemu dengan seorang partner yang memiliki satu visi dengannya. Di satu sisi, Dewi Keberuntungan juga sedang tersenyum kepada Angel sebab akhirnya dia mendapat lampu hijau untuk mengajak Barbara berkencan, di mana benih cinta ini pun muncul karena Angel telah melewati cobaan dari Barbara tatkala dia menyuruh seorang wanita seksi untuk menguji imannya. Sedangkan Rita juga mendapat pencerahan tentang karirnya dan mendapat tawaran untuk bekerja sebagai asisten Sylvia di bidang penjualan properti.
Tapi di sisi lain, Debra malah kurang beruntung dalam bertugas. Sebab kecurigaannya tentang Raymond ternyata tidak tepat, di mana hal ini pun terbukti dikala Debra sedang membuntuti orang tersebut yang menculik seorang bandar narkoba untuk diintegrasi di dalam rumah kosong. Namun hal ini hanyalah sebuah metode kasar yang dilakukan Raymond demi mendapatkan info mengenai keberadaan Freebo. Tapi pada akhirnya, Debra dengan terpaksa harus menahan Raymond atas aksi kekerasan yang dia lakukan. Sebab walau bagaimanapun juga, tindakan penculikan ini tidak dapat dibenarkan. Lalu karena Quinn telah senantiasa berkolaborasi dalam membantunya, Debra pun memberitahu sebuah rahasia kecil, yakni gerak-geriknya sedang dipantau oleh pihak internal kepolisian bernama Yuki. Bahkan telah memaksa Debra untuk memasang alat penyadap. Namun Quinn malah nampak tenang dan hanya bilang kalau akan membereskan masalah ini. Sebab semua hanyalah sebuah balas dendam kecil dari wanita tersebut. Di tempat lain, dua psikopat yang baru terbentuk ini mulai melancarkan aksinya dengan Miguel yang menemui Gold di ruang tunggu sidang sembari memberikan kunci borgol, lalu bilang kalau nanti akan ada orang yang menunggu di area parkir untuk membawa Gold kabur dari sana, di mana Miguel mengaku kalau aksi ini dia lakukan karena keselamatan keluarganya telah diancam. Gold pun percaya dengan cerita tersebut dan bertemu Dexter di parkiran basement, di mana pada momen ini bayang-bayang ayahnya sempat memberi peringatan agar nggak mudah percaya begitu saja kepada orang lain. Namun pada akhirnya Miguel pun menepati janji dan membawa Dexter kabur. Alhasil sang psikopat berhasil membawa Gold ke sebuah rumah kosong, lalu dengan leluasa melancarkan ritualnya serta menikam jantung pria tersebut agar segera bertemu sang pencipta. Tapi di waktu yang sama, terlihat kalau Miguel juga telah sampai di tempat persembunyian yang sudah disepakati. Namun saat masuk, ternyata tidak ada apapun. Dan ini adalah manipulasi Dexter yang mengubah lokasi ritual agar Miguel tidak melihat secara langsung. Namun di dalam hati dia yakin kalau tindakannya tidak akan membuat sang jaksa marah dan percaya bahwa Miguel akan terus mendukung aksinya tersebut. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, akhirnya ya, benih-benih psikopat yang kita nantikan mulai menggema pada 3 episode ini. Apalagi Dexter mendapat dukungan tidak terduga dalam melakukan ritualnya. Namun bagi Om, terdapat satu pernyataan. Sampai kapankah sang jaksa akan membantu Dexter? Sebab apa jadinya jika dia mengetahui kalau sosok yang dia bantu adalah seorang psikopat kelas kakap dan sempat menggemparkan pihak kepolisian sebagai Bay Harbor Butcher. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang series ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo stream langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.